Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Karya yang Sombah. Insya Allah pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk selalu berzikir. Tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang perintah serta keutamaan membaca zikir. Lalu apa saja sih keutamaan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum", yang artinya maka ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus banyak-banyak berzikir kepadanya. Dan ketika kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah rahmat dan keuntungan yang besar. Bayangkan jika manusia yang mengingat kita, mereka bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang membuat kita bahagia. Maka bagaimana jika yang mengingat kita adalah pemilik alam semesta? Pastinya akan banyak kebaikan yang kita terima, maka pasti akan banyak kebaikan yang kita terima baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan berzikir selanjutnya ialah dapat menghidupkan hati dan makanan yang tepat untuk jiwa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti." Yang artinya, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bagaikan orang hidup. Artinya hatinya selalu hidup karena ia memberikan asupan makanan ke hatinya sehingga ia mudah untuk menerima hidayah maupun petunjuk. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka hatinya akan mati. Kenapa? Karena ia tidak pernah memberikan asupan kepada hatinya maupun jiwanya. Maka ia akan sulit menerima hidayah maupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan zikir yang ketiga ialah dapat mengusir setan dan menundukkannya. Perlu diketahui teman-teman, zikir itu dapat membentengi kita dari setan. Sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah berzikir, maka setan akan senantiasa mengikutinya sebagaimana seseorang diikuti oleh bayangannya sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka setan itu akan menjadi temannya yang selalu menyertainya, yang selalu bersama dengan dirinya. Kemudian keutamaan zikir selanjutnya ialah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam hatinya. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Pikirannya juga akan tenang dan nyaman. Semua rasa gelisah dan keguncangan dalam hatinya akan hilang karena mengingat Rabb-nya dengan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Kemudian keutamaan berzikir kepada Allah yang kelima ialah diselamatkan dari azab Allah. Dengan berzikir, Allah akan menyelamatkan kita dari azabnya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya yang berbunyi, "Tidaklah suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada berzikir kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi beberapa keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah ucapan, perkataan atau ucapan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.